Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ulfa Nurkumalasari, Vinda Rahmawati, dan Yuni Pramesti Widyastuti akan memaparkan makalah kami dengan judul Bidang-bidang bimbingan dalam bimbingan dan konseling untuk memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Azmi Mustaqim MA. Pertama yaitu bidang bimbingan pribadi serta sosial. Bidang bimbingan pribadi atau individu merupakan cakupan dari layanan BK atau bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk mengembangkan atribusi yang ada dalam dirinya. Di mana bimbingan pribadi ini diarahkan untuk memantapkan kepribadian serta mengembangkan kemampuan individu dalam menangani atau menghadapi masalahnya. Bimbingan ini atau bidang ini bertujuan yaitu agar pencapaian pribadi peserta didik secara seimbang atau yang seimbang dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik pribadi peserta didik serta berbagai ragam permasalahan yang dialaminya. Bimbingan pribadi atau bimbingan individu ini dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, sikap-sikap positif, serta keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial merupakan cakupan juga dari layanan BK yang membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan sosial. Bimbingan sosial ini atau bidang sosial ini bertujuan agar peserta didik mendapatkan pemahaman serta penilaian yang berarti baik dalam pengembangan keterampilan, hubungan yang lebih sehat serta efektif, baik itu hubungan dengan teman sebaya, hubungan dengan guru, dengan keluarga, serta hubungan-hubungan sosial di lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, bidang ini juga membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya, terutama masalah-masalah sosial, seperti hubungan dengan teman sebaya, dengan guru, hubungan dengan sesama guru, staf administrasi, permasalahan dalam dunia pendidikan, di tempat tinggal, ataupun permasalahan-permasalahan yang membutuhkan sebuah penyelesaian. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan bidang bimbingan pribadi dan sosial. Hendaknya seorang konselor itu mengusahakan beberapa hal dalam pendampingan. Yang pertama yaitu mengenal diri, keluarga, teman, dan orang lain. Yang kedua yaitu masalah pergaulan, hubungan dengan keluarga dan teman. Yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik dengan orang tua, teman, dan diri sendiri. Yang keempat yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang kelima yaitu tentang masalah perkembangan diri, baik itu meliputi intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Selanjutnya yaitu dengan memotivasi diri, mengendalikan diri, menghargai orang lain, dan percaya diri. Yang ketujuh yaitu tentang nilai-nilai hidup, baik itu kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan lain-lain. Kedelapan yaitu mengatasi rasa malu, rasa minder, serta rasa takut yang berlebihan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan uang saku, cara berpakaian, sopan santun dalam pergaulan, serta bermain sehat. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa Nurkumalasari. Di sini saya Ulfa Nurkumalasari akan menjelaskan mengenai bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar merupakan layanan yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan dirinya yang meliputi sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Bimbingan belajar itu merupakan kegiatan di mana tujuannya supaya siswa mampu mencapai keberhasilan belajar yang optimal. Jadi, secara umum, bimbingan belajar itu merupakan kegiatan
pendampingan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, maupun perbaikan belajar siswa. Nah, sejalan dengan penjelasan tersebut, maka tugas seorang guru bimbingan konseling itu adalah menyusun program bimbingan konseling yang meliputi di dalamnya ada bimbingan belajar itu tadi. Karena bidang bimbingan belajar itu mengkaji pada peningkatan kompetensi siswa. Selain itu, bidang bimbingan belajar juga muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya seperti misalnya kebiasaan belajar yang buruk, kemudian disiplin siswa yang kurang dalam waktu belajar, kemudian kesulitan dalam membuat catatan, dan lain-lain. Nah, kesulitan-kesulitan itu tadi yang melatar belakangi bahwa perlu sekali atau penting sekali adanya layanan bimbingan belajar di sekolah, terutama di SD juga. Syamsu Yusuf itu mengemukakan bahwa fungsi bimbingan belajar itu ada 4. Yang pertama yaitu agar siswa memiliki sikap dan keterampilan belajar yang baik atau yang positif. Kemudian yang kedua, agar siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian yang ketiga, agar siswa memiliki keterampilan belajar yang efektif. Dan yang terakhir yaitu agar siswa memiliki keterampilan dalam menentukan perencanaan kegiatan belajar atau pendidikan dari siswa tersebut. Di sini saya Yuni Pramesti Yudiastuti akan menjelaskan mengenai bidang bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan jenis bimbingan yang berusaha membantu siswa dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya. Dalam bidang bimbingan karir ini, pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Faktor pokok dalam pengembangan karir. Yang pertama, faktor internal, yaitu terkait dengan nilai-nilai kehidupan, taraf intelijensi, bakat khusus, minat, sifat, pengetahuan, dan keadaan jasmani. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu terkait dengan masyarakat, keadaan sosial ekonomi, negara atau daerah, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh dari seluruh anggota keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan karir. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir. Yang ketiga, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja. Yang keempat, pengenalan berbagai lapangan kerja. Dan yang terakhir, orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan. Tujuan bimbingan karir di sekolah dan madrasah adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir tertentu setelah mereka selesai dari pendidikannya. Dengan demikian, bimbingan karir di sekolah atau di madrasah tidak secara langsung membantu siswa untuk berkarir, tetapi lebih banyak bersifat informasi. Program bimbingan karir di sekolah dasar. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Dasar telah menerbitkan buku Pedoman Bimbingan dan Konseling Siswa di Sekolah Dasar. Dalam buku pendidikan ini disebutkan bahwa isi layanan bimbingan di sekolah dasar ada 3, yaitu bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Jadi secara formal dan legal, program bimbingan karir harus diberikan sejak dini di sekolah dasar. Dijelaskan secara terperinci dalam buku Pedoman Bimbingan dan Konseling tersebut mengenai isi bimbingan karir untuk kelas rendah maupun kelas tinggi sebagai berikut. Isi bimbingan karir kelas rendah, yang pertama, mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri siswa. Yang ketiga, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang keempat, mengenal keterampilan yang dimiliki siswa. Yang kelima, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keenam, menggambarkan kegiatan setelah tamat SD. Yang ketujuh, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Yang kedelapan, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang kesembilan, mengenalkan alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bahwa pilihan itu masih dapat berubah. Selanjutnya, menjelaskan bahwa
kehidupan masa depan dapat direncanakan sejak sekarang, mengenalkan bahwa seseorang dapat memiliki banyak peran, dan yang terakhir menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan kecakapannya. Selanjutnya, isi bimbingan karir kelas tinggi. Yang pertama, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Yang kedua, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Yang kelima, melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia kira-kira 25 tahun. Yang keenam, membimbing siswa tentang macam-macam gaya hidup dan pengaruhnya. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh nilai yang dianut dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, membimbing siswa untuk memperkirakan bahwa meneladani tokoh panutan dapat mempengaruhi karir. Yang kesembilan, melatih siswa merencanakan pekerjaan yang cocok pada masa dewasa. Yang kesepuluh, membimbing siswa berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang tua terhadap kehidupan anak. Yang kesebelas, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Yang ke-12, mengenalkan macam-macam cara untuk menilai kemajuan prestasi. Dan yang terakhir, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Materi bimbingan karir yang disebutkan di atas hanya panduan. Guru pembimbing dapat menggunakannya sebagai acuan yang tetap terbuka untuk disesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Sebaiknya contoh-contoh diambil dari lingkungan sekitar yang konkret dan mudah ditangkap oleh siswa. Sekian paparan materi mengenai bidang-bidang dalam bimbingan konseling. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.